Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi Zoom kali ini dengan tema peran ASN lintas sektor dalam mewujudkan smart governance berbasis sistem pemerintah berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE di Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Larasati dari NDH 06, ada Mbak Maratus Soleha NDH 39, ada Mbak Hesti Puspasari dengan NDH 12, Mas Syaiful Syukur dengan NDH 19, dan Mbak Nurul Fikriani dengan NDH 30. Kita akan membahas implementasi SPBE khususnya melalui program Wong Reang Wadul serta tantangan yang dihadapi dalam lintas sektor, baik dari aspek pelayanan kesehatan, pengelolaan SDM aparatur maupun pelayanan publik kepemudaan dan pariwisata. Kita awali dengan pemutaran potongan video singkat yang menunjukkan bagaimana teknologi mulai diterapkan di pemerintahan Kabupaten Indramayu, termasuk digitalisasi program pengaduan yang bernama Wong Reang Wadul. Kepada Mbak Maratus, dipersilakan untuk menampilkan videonya. Pemerintah Kabupaten Indramayu hadir menunjukkan komitmen dan respon cepat terhadap keluhan masyarakat melalui program percepatan Wong Reang Wadul. Dua Ruki. Sejak 20 Februari hingga 31 Mei 2025, program ini telah menerima 929 aduan. Luar biasa, 93% atau 871 aduan telah berhasil ditindaklanjuti. Sisanya 7% masih dalam proses penyelesaian. Instansi paling banyak menerima aduan adalah Satpol PP dan Damkar dengan 273 aduan. Disusul Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan Jentinyua. Masyarakat paling banyak menyampaikan keluhan melalui call center SKPD mencapai 819 aduan. Media sosial seperti Instagram dan Facebook juga menjadi saluran yang efektif. Kategori aduan terbanyak adalah penanggulangan non-kebakaran, diikuti kategori sosial, kesehatan, kependudukan, dan pekerjaan umum. Ini bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melayani warganya. Baik, terima kasih kepada Mbak Maratus Soleha. Dari video ini kita bisa melihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Indramayu telah berupaya menghadirkan layanan publik digital yang terintegrasi. Namun masih banyak tantangan di lapangan, termasuk literasi digital masyarakat, koordinasi antar OPD, serta kesiapan ASN dalam mengelola sistem digital ini. Sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi bersama narasumber. Narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Hesti Pusparani dari Puskesmas Bongas. Dipersilakan untuk memberikan tanggapannya terhadap video tersebut. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Novia. Saya akan menanggapi keterkaitan antara video dengan pelayanan di kesehatan, yaitu Puskesmas Bongas. Dalam pelayanan kesehatan, kehadiran SPB ini dan program Wong Reang Wadul cukup membantu masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait layanan yang kami lakukan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum familiar menggunakan aplikasi ini, terutama di daerah pinggiran. Perlu diadakan sosialisasi terkait aplikasi yang membangun program-program puskesmas termasuk sistem pengaduan dan kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan puskesmas. ASN di puskesmas saat ini dituntut tidak hanya memberikan pelayanan medis, tetapi juga mengedukasi pasien tentang pemanfaatan aplikasi digital. Inilah bentuk smart society yang kita bangun dari akar pelayanan publik. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang pertama yaitu Dr. Hesti. Kita lanjut ke narasumber kedua yaitu Mbak Nurul Fikriani, perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Indramayu. Kepada Mbak Nurul dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari bidang pengelolaan SDM aparatur ya. Dari sisi manajemen ASN sendiri, implementasi SPBE juga harus sejalan dengan sistem pengelolaan talenta ASN itu sendiri. Di BKPSDM sendiri, kami sedang membangun sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dengan sistem rekrutmen digital. Kemudian tantangannya adalah literasi dari digital ASN itu sendiri, terutama di berbagai OPD, banyak yang belum terbiasa dengan dashboard atau aplikasi berbasis data. Untuk itu, peningkatan kompetensi digital ASN harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya soal pelatihan, tapi juga transformasi budaya kerja. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang kedua. Selanjutnya yaitu narasumber ketiga Mbak Maratus Solihah, perwakilan dari Dispapora. Dipersilakan menyampaikan tanggapannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili dari Dispapura. Saya izin menanggapi dari video tersebut. Saya melihat program Wareng Wadul ini memiliki potensi yang luar biasa, khususnya dalam promosi kegiatan kepemudaan dan destinasi wisata. Namun, rendahnya penggunaan program Wareng Wadul ini masih menjadi masalah. Maka kami di Dispapura ini memandang ASN harus menjadi agen literasi digital masyarakat. Kami harus gencar melakukan sosialisasi langsung ke komunitas pemuda, desa wisata, dan sekolah, mengajak mereka aktif menggunakan Wareng Wadul untuk mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan melaporkan kebutuhan daerah. Jadi, ASN sekarang tidak hanya menunggu di kantor, mereka harus bergerak dan mendampingi masyarakat digital. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang ketiga. Selanjutnya yaitu perwakilan dari tokoh masyarakat, Mas Saiful Syukur. Bagaimana tanggapannya terhadap video tersebut? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, dalam perspektif Smart ASN ini, tantangan utamanya yaitu kesiapan kompetensi digital, kemudian juga ada budaya kerjanya yang adaptif, dan kepemimpinan yang transformasional. Pemerintah daerah perlu membuat talent management system yang mendeteksi dan mengembangkan ASN yang unggul untuk berbasis data. Kemudian sebenarnya kami sangat mendukung ya adanya digitalisasi ini, tapi jujur aja kadang-kadang itu cara kerjanya itu rumit. Jadi kami butuh fitur yang tidak hanya cantik tampilannya, tapi juga bisa mudah digunakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih atas paparan yang luar biasa dari ketiga narasumber kita dan juga tanggapan dari perwakilan tokoh masyarakat. Kita bisa menarik benang merah bahwa kunci keberhasilan smart governance adalah kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan peran aktif ASN sebagai agen perubahan. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa digitalisasi pemerintah bukan hanya urusan Kominfo, tetapi melibatkan seluruh lini sektor, yaitu sektor kesehatan, SDM, pelayanan publik, dan masyarakat. Melalui program Wareng Wadul sebagai bentuk nyata SPBE harus dikembangkan berbasis kebutuhan nyata dan keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi lintas OPD dan kapasitas ASN untuk berinovasi, berkomunikasi, dan mendampingi masyarakat. Terima kasih kepada para narasumber dan juga tokoh masyarakat. Semoga kolaborasi lintas sektor seperti ini bisa menjadi fondasi utama dalam mewujudkan smart governance Kabupaten Indramayu. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.